semuanya, ini video yang aku rekam waktu aku perjalanan ke Solo. Aku dan temanku berangkat pada Kamis 12 Juli 2026. Selain berbekal nekat dan tekad, aku berbekal churros judi rasa coklat. Sempat gagal berangkat, walaupun tiket sudah dipesan, mari kita ikhlaskan dan kita pesan tiket lagi. Kita naik bias Magetan ke Solo Jebres. Rencana kita berangkat tanggal 1, mundur tanggal 6, dan akhirnya tanggal 9 kita baru berangkat. Karena kadang kalau direncanakan itu malah gagal berangkat. Kalau dadakan ya langsung aja. 10.36 kita udah sampai di stasiun Solo Jebres, dan sampai saat ini pun aku juga masih kadang-kadang di Surabaya, di Magetan, di mana aja, jadi nggak tahu baju jilbab apa, di mana, celana gimana, sepatu apa. Alhasil sampai Solo kita langsung cari baju karena outfitnya nggak nyambung. Setelah ambil sepeda motor, kita langsung cus ke tas butik Solo. Kita hampir 2 jam kayaknya di sini, bingung cari jilbab atasan bawahan. Padahal kita belum makan, kita udah sholat ya. 100 meter dari butik, kita cobain salad Solo di Vince. First time makan salad Solo dan ternyata kurang cocok di lidahku. Isinya cacah daging, telur, kentang, mayo, wortel sama buncis. Kuahnya nggak enak karena cenderung kecut. Rating 7/10, tapi ya habis sih. Dari Vince kita langsung ke penginapan buat persiapan nanti malam. Ya setelah maghrib kita langsung menuju ke pagelaran wayang orang Sriwedari. Enaknya wisata di Solo itu jarak antara satu tempat ke tempat lain itu cuman hitungan menit aja sih. Paling jauh itu 15 menit. Kalau kalian mau kesini wajib reservasi dulu sih supaya dapat tempat kursi depan. Tiket dibuka jam 7, tapi pagelaran dimulai jam 8. Ini tiap hari cerita dan lakonnya itu ganti-ganti. Siapa itu? Ya, tiket masuknya 20.000. Nontonnya kebanyakan dari yang muda-mudi sih, yang bule-bule juga ada, yang tua-tua juga ada. Yang gak ada kamu karena sibuk ke Jogja. Wayang orang di Solo ini asli ori dan sedikit sentuhan modern. Jadi benar-benar klasik, live, dan keren sih para pemainnya. Aku rasa harga tiket 20.000 itu kayak murah banget. Kita kan nonton konser aja paling murah 150 ya. Pagelaran wayang orang itu kurang lebih dimulainya jam 8 kurang sih kayaknya, sampai jam setengah 10. Kebetulan aku dapat nomor 22 ujung kiri di baris kedua. Coba dibayangkan ya, badan capek, kurang tidur, tapi kalian lihat pagelaran wayang orang. Kamu kira aku tidur kan? Ngantuk itu udah gak berasa setelah lihat kerennya para pemain, baik wayang orangnya maupun pemusiknya. Bingung mau voice over apa, tapi yang jelas kita berangkat ke Solo itu setelah beberapa kali pertimbangan dan gagal, bukan dari kita tapi dari eksternal sih. It's okay, kan akhirnya kita berangkat juga. Ternyata waktu kita ke Solo itu juga ada gagalnya, nggak sesuai dengan itinerary kita. Kita yang semula berencana pulangnya jam 5 dari Solo, tapi karena kita kayak trauma habis hangus tiketnya tuh sampai kita lupa beli tiket untuk pulang. Tapi setelah kita rencanakan ABCD dan memutuskan oke lah nggak apa-apa kita pulang di jam 12.47 dari Solo. Dengan mengurangi destinasi, lalu kita memutuskan untuk jalan-jalan di Solo kota aja. Ternyata nggak apa-apa, kita cukup puas main di Solo walaupun nggak terlalu lama. Kita keluar dari penginapan jam 6 pagi. Pagi itu kita mulai supaya nggak telat naik kereta. Memang rencana manusia itu kadang sesuai kadang tidak, tapi kalau rencananya dari Allah itu sudah pasti yang terbaik dan tepat. Jadi walaupun gagal, mari kita nikmati dengan menambah rasa syukur kita supaya kita bisa menikmati setiap momen yang Allah berikan dengan rasa senang. Sampai video ini dibuat, aku masih berada di tempat yang gak pernah diinginkan oleh siapa. Menemani perempuan yang pertama kali mengajarkanku tentang cinta. Dan rasa syukur kedua adalah ketika sudah sampai di Magetan, aku baru merasakan rasa sakit, fisik maupun perasaan, karena rasa khawatir dan gelisah. Berita baiknya aku gak merasakan itu ketika aku senang-senang di Solo. Di atas panggung wayang orang, setiap tokoh memiliki perannya. Begitu pula manusia, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang tertawa, ada yang menangis. Kita hanya sedang memainkan bagian yang dipercayakan kepada kita. Kita sibuk memainkan peran, padahal pada akhirnya kita hanya tokoh dalam cerita yang sudah memiliki waktunya masing-masing. Kita merasa mengendalikan semuanya, padahal seringkali kita hanya menjalankan lakon yang telah digariskan. Barangkali kita semua hanyalah wayang di atas panggung kehidupan.
berganti adegan, berganti kostum, berganti peran. Yang abadi bukan pemainnya, melainkan sang penulis cerita. Di balik gemerlap panggung wayang orang, ada sutradara yang mengatur jalannya cerita. Dalam kehidupan pun, kita mungkin bukan pengatur seluruh jalan hidup, melainkan pemeran yang berusaha memainkan peran sebaik-baiknya. Namun, ada satu kelompok yang selalu menarik perhatianku, punakawan. Semar tidak datang dengan mahkota, tetapi dengan kebijaksanaan. Gareng mengajarkan bahwa hidup tak selalu berjalan lurus. Petro mengingatkan bahwa tawa seringkali menjadi cara paling kuat untuk menyembunyikan lelah. Bagong, dengan kepolosannya, berani mengatakan kebenaran yang seringkali sulit diucapkan orang lain. Mereka bukan tokoh utama, bukan pahlawan yang dielulukan, tapi justru kehadiran merekalah yang membuat cerita menjadi utuh. Begitu juga kehidupan, tidak semua orang ditakdirkan berdiri di depan panggung. Ada yang perannya menemani, menguatkan, menghibur, mengingatkan, atau sekedar hadir ketika seseorang membutuhkan sandaran. Dan mungkin hari ini aku sedang menjalani salah satu peran itu, karena pada akhirnya kita semua hanyalah pemeran dalam lakon kehidupan. Yang terpenting bukan seberapa besar peran yang kita dapatkan, tetapi seberapa tulus kita menjalaninya sebelum tirai benar-benar ditutup. Yang membuatku kagum, setiap gerakan pemain ternyata punya makna. Cara berjalan seorang kesatria itu berbeda dengan raja. Cara berbicara seorang punakawan berbeda dengan para bangsawan. Bahkan, tatapan mata dan gerakan tangan pun dilatih agar mampu menyampaikan emosi tanpa harus banyak kata. Aku juga baru sadar, menonton wayang orang bukan tentang mencari siapa yang paling hebat. Justru setiap tokoh memiliki peran yang sama pentingnya. Tanpa tokoh kecil, cerita tidak akan pernah utuh. Di sela-sela pertunjukan, penonton terkadang tertawa karena tingkah punakawan. Tapi setelah dipikir-pikir, kadang justru merekalah yang sering menyampaikan nasihat paling dalam. Dengan cara yang ringan, mereka mengatakan bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan wajah yang tegang. Hal lain yang menarik adalah perpaduan di atas panggung. Ada tari, teater, musik, gamelan, tata rias, tata busana, cahaya, bahkan sastra Jawa. Semua berpadu menjadi satu pertunjukan yang utuh. Dan mungkin itu salah satu penyebab kenapa wayang orang masih bertahan hingga sekarang. Aku jadi berpikir, melestarikan budaya ternyata tidak selalu harus menjadi seorang seniman. Cukup dengan membeli tiket, duduk sebagai penonton, menikmati pertunjukan sampai selesai, lalu menceritakan pengalaman itu kepada orang lain. Karena budaya akan terus hidup selama masih ada orang yang bersedia datang untuk menyaksikan. Dan malam itu, aku merasa bukan hanya sedang menonton sebuah pertunjukan. Aku seperti sedang diajak pulang, mengingat bahwa di tengah dunia yang serba cepat, masih ada warisan yang mengajarkan kita untuk menikmati setiap adegan kehidupan dengan perlahan. Usai pertunjukan selesai, aku langsung mengelilingi Surakarta dengan sepeda motor.
ada sesuatu yang membuat Surakarta terasa berbeda saat malam. Kotanya tenang, tetapi tidak sepi. Ramai, tetapi tidak bising. Rasanya seperti kota yang tahu caranya membuat siapapun ingin berlama-lama. Dan malam itu, Surakarta berhasil membuatku jatuh hati, bukan karena gemerlapnya, tetapi karena ketenangan yang diberikan. Dan itu alasan kami, aku dan my bestie, mengunjungi kota Surakarta ini untuk menghilangkan kegundasan supaya menjadi seutuhnya Putri Solo yang kembali lahir. Paginya kita sampai di Pasar Gede. Karena kita datang terlalu pagi, jadi kita memutuskan untuk beli buah-buahan dulu dan nanti kembali lagi ke sini. Kebetulan Gusti Bre itu lagi pengen leci, jadi ini mumpung ada leci aku beli sih. Tapi kalau strawberry itu memang titipan dari Putri Solo yang cantik ini. Memang suka banget sama strawberry. Kecut sih, tapi enak. Lagi-lagi jeruk yang kelihatan manis menggodaku, dan ternyata yang buah kelihatan kecut itu ternyata aku suka. Dan setelah dibuka memang rasanya nggak sekecut yang kita bayangkan kok. Rasanya manis, mungkin karena aku makan sambil melihat foto-fotoku waktu main kesini, jadi terasa manis aja. Iya, agak narsis memang, tapi nggak apa-apa. Memuji diri sendiri itu sebuah bentuk afirmasi positif supaya kita semakin percaya diri dan memang selayak itu kita untuk dipuji. Lanjut, akhirnya kita langsung menuju ke Kampung Batik Solo, karena memang tujuan kita sebenarnya tuh pengen ke Rasa Madu Heritage, tapi karena jaraknya dari Solo kota itu cukup jauh, akhirnya kita memutuskan untuk safari di kota-kota aja. Kita bukan morning person lagi sih, tapi terlalu morning kayaknya, jadi banyak kayak destinasi tujuan kita masih belum sampai. Cuman kabar baiknya, waktu kita main ke Kampung Batik itu ternyata memang sebaiknya pagi, karena kalau siang dikit itu ya rame. Ini ke Pasar Klewer sebenarnya juga jadi tujuan kami. Kita pengen beli daster, tapi ternyata memang belum buka juga. Dan akhirnya kita ke Kampung Batik itu menurut aku yang lumayan sih, kita menambah stok foto-foto kita yang cukup oke lah ketika kita kasih makan buat Instagram, TikTok, atau konten YouTube ini. Oke, pura-pura jalan, maju, pura-pura shoot, pura-pura aja lah ya. Tapi sebenarnya aku nggak pura-pura bahagia kok, aku beneran bahagia. Dan bikin konten ini tuh bukan karena aku ingin menunjukkan bahwa aku tuh sudah kesini tuh, itu nomor kesekian sih. Tapi sebenarnya tujuan utamaku memori kesini, dan memang aku niatkan upload di YouTube karena suatu saat nanti aku pasti akan melihat video ini entah tahun keberapa, dan aku ingin melihat perkembangan dari aku yang dulu dan yang sekarang. Jadi sebenarnya konsisten untuk konten di YouTube itu tujuan utamanya adalah untuk menyimpan memori dari kota mana saja aku sudah berkunjung. Aku nggak ada skill untuk bergaya di depan kamera, voice over, ngedit video, itu nggak ada skill yang handal. Tapi cuman ya bikinlah voice over apa adanya, jalan-jalan nggak jelas gini. Ya untungnya aku punya bestie yang sangat memahami diriku. Tapi sebenarnya kita sama-sama saling memahami sih. Kita bergantian saling take video, tapi kita juga tahu batasan. Oke, kita udah cukup, jangan terlalu lama, dan harus pintar-pintar pilih angle atau mau gaya yang mana. Karena kita datang terlalu pagi, jadi toko batik sama cafe yang di sekitar sini juga masih tutup. Dan tiba-tiba aku kan lari-lari gini ya, mau take video, gak tahu tuh mbak-mbaknya kok juga lari-lari. Kenapa mbak? Mau mengejar siapa? Mau mengejar saya? Mau mengejar masa depan? Di Kampung Batik ini menurutku gang kecil tapi estetik dan vibesnya itu Solo banget. Ya gini lah ya, ala-ala habis jalan ke sana balik lagi ke sini. Kalian tahu nggak, ini itu
rok yang aku beli waktu di tas butik Solo. Ini yang bikin lama 2 jam. Bingung antara mau beli atasan atau beli rok aja ya. Karena sebenarnya lebih ke menyesuaikan warna sepatu yang pink itu. Tadi rencananya sarapan di Pasar Gede, tapi ternyata belum tutup. Akhirnya kita mau makan soto Triwindu. Karakter kuahnya gurih, harga 18.000, tapi dagingnya banyak. Cukuplah untuk porsi sarapan. Setelah dari sini kita langsung lanjut ke Pasar Gede, dan ini dia, kita mau beli dimsum Umayumcha. Lalu lanjut beli oleh-oleh karena bingung kita mau beli apa. Akhirnya kita beli kayak wedangan gitulah. Beli obat pegelinu biar nggak pegel capek-capek. Terus jalan dikit kita tergiur sama aroma wingko-nya yang enak. Akhirnya kita memutuskan oke lah kita beli wingko. Ini enak, 30.000 isi 10, tapi rasanya enak kok, kerasa banget kelapanya dan gurih. Terus kita lanjut beli sosis Solo Teng pojok benteng, rasanya enak. Oke, oleh-oleh udah aman, tinggal satu oleh-oleh lagi, itu tempatnya di depan stasiun. Kita lanjut ke destinasi berikutnya, kita mau ke Pura Mangkunegaran. Pembelian tiket di sana itu kita langsung, cuman masuknya itu kayak di kloter per guide gitu. Nunggu sekitar 10 menit, akhirnya kita cobain makan Umayumcha ini. Ternyata belum sampai habis, namaku dipanggil dan akhirnya aku harus datang ke kasir buat pembayaran tiket masuk. Jadi setelah pembayaran tiket itu kita nunggu di tempat transit untuk dipanggil sama guide-nya, cuman gak sempat aku video. Jadi ini kita diantar untuk masuk ke Keraton Pura Mangkunegaran. Arsitektur Pura Mangkunegaran ini memadukan budaya Jawa dan Eropa. Jadi 2 gaya yang berbeda tapi mampu berdampingan dengan harmonis. Seolah mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Jadi setiap bangunan yang dibuat itu ada makna dan artinya kenapa pemilihan dari segi warna maupun bentuknya. Penataan kompleksnya itu juga mengikuti filosofi kosmologi Jawa, yaitu tentang menjaga keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Jadi sebuah pengingat bahwa hidup ini akan terasa seimbang ketika kita tidak hanya mengejar keinginan diri sendiri, tetapi juga menjaga hubungan dengan sesama dan lingkungan sekitar. Namun ada satu hal sih yang membuat aku menarik perhatian, karena ternyata Pura Mangkunegaran itu dibangun di atas 3 nilai yang diwariskan oleh Mangkunegara ke-1. Yang pertama yaitu rumangsa melu handarbeni. Itu yang artinya kalau kita merasa ikut memiliki, bukan hanya memiliki sebuah tempat, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat apa yang kita cintai. Yang kedua, wajib melu hangrugebi, yaitu merasa wajib ikut menjaga dan membela. Mencintai sesuatu itu tidak cukup hanya dengan rasa bangga, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan. Dan yang terakhir, mulat sariro hangrosowani, berani melihat ke dalam diri sendiri, berani mengakui kekurangan, mengevaluasi diri lalu terus memperbaikinya. Jadi kalau semakin aku pikirkan, 3 filosofi ini tuh ternyata tidak hanya relevan untuk seorang pemimpin, tetapi juga buat kita semuanya. Bener nggak? Dengan harga 30.000, menurut kamu Pura Mangkunegaran ini worth it nggak untuk dikunjungi saat kamu berkunjung ke kota Solo? Nah, kalau ini itu area makan, jadi di atapnya itu ada kaca-kaca. Fungsinya itu untuk melihat apakah ada menu makanan yang kurang, itu tinggal lihat ke atas. Estetik banget sih. Tadi aku suka kalau bentuk atapnya kayak gitu. Jadi setiap atap, bahkan lampu sekalipun itu punya maknanya tersendiri. Kira-kira menu churrasjup itu cocok nggak sih kalau dimasukkan ke menu hidangan untuk para sultan? Secara kan ini memadukan antara Eropa dan Jawa. Ya kali aja memadukan antara churros yang khas Spanyol itu dengan menu-menu kejawen yang ada di Surakarta. Kalau Pura Mangkunegaran berhasil memadukan budaya Jawa dan Eropa, berarti churrasjup harus dicocol pakai apa ya biar versi Solo banget.
Nah, untuk sudut ini tuh katanya dulu kamar kosong, jadi dimanfaatkan untuk oleh-oleh dari Pura Mangkunegaran. Ya aku gabut sih karena kadang membosankan, kita pengen explore sendiri, cuman karena kita kan nggak tahu ya untuk areanya, jadi kita harus mengikuti guide-nya untuk menjelaskan setiap detail arsiteknya. Oke, ini kira-kira sekitar 30 menitan mungkin kita keliling ke Pura Mangkunegaran. Panas banget ketika keluar dari Mangkunegaran dan kita langsung ke stasiun. Sebelum kita mengembalikan motor, kita beli dulu satu oleh-oleh terakhir, yaitu sate buntel. Ini lokasinya di depan stasiun, jadi kita langsung jalan kaki aja ke sana, terus langsung naik ke lantai 2 karena khusus kereta PBS itu kita harus naik dulu. Kereta berangkat 12.47, tapi kita sekitar jam setengah 11 mungkin kita udah sampai di stasiun. Dan ini aku tuh capek banget waktu perjalanan pulang karena memang kondisi aku agak kurang fit. Dan alhamdulillah udah sampai di stasiun Magetan, dan lihatlah dia pakai tas yang hits, yaitu Le Mineral 5 liternya itu, dan itu sungguh sangat membagongkan ketika kita di Solo. Alhamdulillah sampai Magetan dalam keadaan sehat, namun setelah beberapa menit aku kecetit guys, sampai sekarang pun aku masih sakit. Doakan semoga cepat sembuh ya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau voice overnya agak sendu-sendu gitu, doakan kita semua sehat ya. Dan inilah foto-foto aku ketika di sana ya, foto-fotonya ya ala-ala gabut gitu. Mau foto-foto ala selebgram, ala-ala candid tuh nggak bisa ya. Ya beginilah kita. Terima kasih, semoga kita bisa kembali lagi di kota Solo, Surakarta, dengan destinasi yang belum pernah kita kunjungi, dengan keadaan yang lebih baik lagi, bahagia, sehat, dan tentunya rezeki yang banyak mengalir halal barokah berlimpah. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, like, komen video aku, dan semoga kita bisa jalan-jalan trip di kota mana lagi di Indonesia. Terima kasih dan enjoy my cute foto. Cute ya, cute dong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.